Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Abah Hamid di acara Ngopi Bareng Abah Hamid edisi spesial membandingkan beberapa bilah yang merupakan koleksi saya. Karena acaranya tentang bilah, ngopinya pura-pura aja. Ini kosong. Oke, baik. Saya beberapa waktu ini tertarik mengikuti kegiatan di alam bebas atau yang sekarang ngetren adalah bushcraft. Awalnya ikut di Bushcraft Indonesia dan kemudian tertarik untuk ikut karena kalau naik gunung terus terang aja napas udah nggak kuat. Jadi kalau bushcraft ke hutan, di sana berkegiatan masang tent atau masang tenda, masang perapian, bakar-bakar, motong sana, motong itu betul-betul menyenangkan begitu. Nah, hari ini saya akan ngomongin sedikit tentang beberapa bilah yang saya miliki. Khususnya saya akan membandingkan antara bilah yang didapatkan dari produsen luar negeri dengan bilah yang dibuat oleh maker lokal atau produsen lokal. Tentu saja perbandingannya tidak dilakukan oleh expert karena saya bukan expert atau ahli dalam bidang perbilahan. Saya hanya pengguna akhir saja, end user gitu ya. Nah, sebelumnya perspektif kita tentang bilah ini mungkin agak berbeda. Jadi kalau dulu, karena saya juga suka nonton bela diri, bukan jago bela diri, maka saya juga mengoleksi beberapa bilah yang memang peruntukannya untuk senjata gitu ya, seperti karambit ini. Nah, seperti ini ya, ini karambit. Tapi karena kita sekarang sedang bicara bushcraft, maka perspektif kita, bilah ini bukan sebagai senjata, tapi dia sebagai perkakas, alat yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di urban, di perkotaan, di rumah, atau di hutan, di kebun, atau sedang melakukan petualangan. Dan tentu saja tidak semua di sini akan dibandingkan. Di sini ada beberapa. Saya punya pisau lipat kecil dikasih adik atau saya ngambil dari adik saya lupa. Kemudian di sini ada karambit, jelas tidak akan kita bahas. Kemudian tools yang sebetulnya amat berguna, saya menggunakannya sudah bertahun-tahun, beli di sales yang keliling-keliling bawa-bawa banyak itu. Saya dapat katanya sih dari Cibatu, golok ini luar biasa. Sudah banyak yang rompal karena sering dipergunakan. Ini juga tidak akan kita bahas. Kemudian, nah ini juga, ini pisau yang ya masuk kategori luar kali ya, karena dibikin di luar negeri. Ini mereknya Gerber, tapi menurut konsultasi dengan beberapa suhu perbilahan ini KW, jadi saya tidak akan bahas. Kemudian juga ada yang lain, ini kampak. Kampak ini pesanan saya dari maker lokal dari Serang. Ini kulitnya jelek, tapi ini berguna, lumayan ya, fungsional. Ini juga tidak akan kita bahas. Jadi kalau bahas kampak mungkin nanti terlalu luas. Jadi inilah yang akan saya bahas beberapa saja. Nah, ini dia beberapa koleksi saya. Kalau kita bandingkan, kalau kita bedakan ini antara buatan lokal dengan buatan luar, maka ini perbedaannya set. Oke. Tentu saja ada disclaimer nih. Pertama adalah saya tegaskan lagi, saya bukan ahli perbilahan. Jadi kalau berharap saya bisa membandingkan secara mendalam tentang misalnya cara pengolahan dan sebagainya, itu bukan kapasitas saya. Yang kedua adalah ini tidak mewakili produksi luar nih secara umum begini, tidak, atau produksi lokal secara umum begini, karena pasti ada banyak produsen luar juga, ada yang lebih jelek dan ada yang lebih bagus daripada yang sekarang ada di sini, dan ada yang produsen lokal yang juga lebih bagus atau juga lebih jelek daripada koleksi yang saya punya. Kita mulai dari yang luar ya. Saya punya 3 koleksi di sini yang mau saya bandingkan dengan yang lokal di sini. Fokus ke sini, zoom mungkin. Yang pertama adalah di sini ada Opinel ya. Opinel ini saya dapatkan dalam sebuah kegiatan bushcraft. Dia merupakan pisau lipat yang memiliki sistem penguncian yang khas, diputar begini sehingga dia aman. Jadi cara memasangnya tolong di zoom. Dia dibuka begini, kemudian dipasang. Di sini ada alat untuk nariknya. Kemudian ditutup. Oke, ini dia. Jadi ini aman ya.
kalaupun kita dorong dia nggak akan motong jari kita karena sudah ada sistem pengunci di sini. Kalau tali ini lubangnya dan talinya saya yang masang sendiri, termasuk juga kalung, jadi saya bisa pakai seperti ini ya dalam kondisi dia tertutup kalau misalnya memang bepergian seperti ini. Oke, ini Opinel, dia dibikin dari stainless. Nah, selain Opinel ini yang lain itu baja sebetulnya, baja karbon. Kalau ini adalah stainless, sehingga Opinel ini cocok banget kalau kita berkegiatan atau untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan urusan dapur, misalnya motong ikan, motong ayam, motong daging sapi, atau juga yang motong tali dan sebagainya. Amat tajam, dan penggunaannya dia selain bisa digunakan untuk memang aktivitas motong-motong, dia bisa menggantikan peran besi ini kalau kita mau menyalakan api. Contohnya ini. Nah, kelihatan kan? Jadi Opinel ini berguna banget ya, Opinel nomor 8. Oke, yang kedua adalah Morakniv. Yang ini dulu, ini juga saya dapatkan sebagai komplementer dari sebuah kegiatan bushcraft. Ini Morakniv Basic 522 tahun 2020 ya. Ini tajam sekali, dia juga dari carbon steel, artinya bisa berkarat, sehingga kalau sudah digunakan ya harus rajin-rajin dibersihin. Beda dengan yang ini, Opinel ini yang dari stainless steel yang bukan tidak perlu ya, yang tidak langsung berkarat kalau sudah digunakan. Nah, ini yang masih kinclong ya begini bentuknya ya. Kelihatan Morakniv ini pisau Swedia, tangguh, digunakan juga oleh beberapa pasukan tentara di daerah Skandinavia gitu sebagai standar pisau. Nah, saya punya dua, selain yang basic, sebelumnya saya sudah punya yang ini, yang Companion HD gitu. Ini yang Companion HD. Ada yang Companion yang HD itu dari karbon ya, yang lain ada yang dari stainless steel. Karena dari karbon, maka kemudian dia akan mengalami karat ketika tidak segera dibersihkan atau tidak diolesi dengan minyak ya. Nah ini makanya kemudian bentuknya sudah kacau ya. Saya sudah berkali-kali gunakan, bahasanya disiksa gitu, kemudian juga diasah sehingga udah nggak terlalu kinclong seperti tadi ya. Nanti mungkin kita akan bicara bagaimana membuatnya lebih anti karat dengan patina, tapi itu pembahasan lain. Kemudian ada buatan lokal. Jadi kalau ini buatan luar, ini buatan lokal. Buatan lokal saya punya dua, dan dua-duanya dari maker yang sama, yaitu Mbah Keman. Bisa dilihat fotonya Mbah Keman, kemarin ketemu di acara di Sukabumi. Ini pisau Mbah Keman pertama yang namanya edisi lemah. Lemah itu lembut dan lembah mana, yang katanya kalau pemegangnya itu nggak gampang panasan alias adem. Ini belati ya, kelihatannya memang belati, mantap sekali pegangannya. Ini kayunya dari Nagasari, kemudian dia full tank, artinya sampai sini kokoh sekali sehingga nggak ada cerita dia copot gitu. Nah ini juga disebut dengan platka ya, ada komunitas platka, platnya Mbah Keman, dan ya pengguna-penggunanya rata-rata puas dengan kualitasnya. Ini belum terlalu banyak saya pakai di lapangan, tapi nanti kita akan coba tes ketajamannya ya. Nah yang terakhir ini juga masih dari Mbah Keman, yaitu Sri Lembu. Sri Lembu ini bedanya dengan Sri Lemah. Ini dari besarnya atau ukuran bilahnya. Kalau ukuran ukuran pegangannya sama, bisa dilihat sama ya. Jadi ini kembar, hanya ini kakaknya, ini adiknya. Yang lembu ini lebih panjang dan lebih lebar gitu ya. Ukurannya ini Mbah Keman ini kalau jual pisau, usernya itu atau konsumen diberikan semacam identitas gitu ya. Ini lemah 47, bisa di zoom. Ini lembu 58. Jadi siapa nih pengguna lemah? Saya. Nomor berapa? 47 nih dia. Di sini dikatakan gagangnya ini 11,5 sama. Yang lembu juga 11,5. Jadi memang ini kembar.
kemudian panjang bilahnya yang membedakan. Ini 15,4 cm. Kalau yang ini 20,5 cm. Dua-duanya tajam sekali, nanti kita coba. Tapi juga kalau kita lihat dari sisi penggunaan ya, kalau tadi ini untuk penggunaan dapur basah-basahan dan juga motong tali atau motong barang yang kecil-kecil, Morak ini yang ini saya pikir juga kurang lebih sama dengan yang Opinel yang ini. Nah kalau yang HD, yang Companion HD ini memang untuk pekerjaan-pekerjaan yang agak berat. Jadi seri dari Morak yang memang untuk pekerjaan-pekerjaan berat, dan saya sudah gunakan ini untuk motong kayu bakar, batoning tuh kayak gini nih. Nah kayak gini kita potong kayu, kemudian kita palu gitu dari atas. Ini kuat sekali, tahan sekali, gitu. Tajam sekali juga gitu ya. Sementara jadi ini bisa kita pakai untuk pekerjaan-pekerjaan berat juga. Nah ini jelas untuk pekerjaan berat cocok banget gitu. Hanya saja bedanya adalah kalau kita memang pekerjaan beratnya tidak terlalu berat, motongnya nggak terlalu gede-gede gitu ya, maka ini cukup gitu. Tinggal selipkan di pinggang, aman. Tapi kalau pekerjaannya lebih berat lagi, lembu ini rasanya lebih cocok. Saya nggak tahu, tapi rasanya yang ini lebih mantap karena juga bilahnya lebih besar dan motong barang-barang besar seperti bambu atau kayu yang ukurannya lebih besar, ini lebih mantep aja gitu ya, seperti itu. Oke, dan ini juga penggunaannya bisa untuk seperti ini, sisit apa macam ini sesuatu. Oke, ini dia. Nah kita coba tes ya. Tesnya sederhana aja. Nah, biasanya masya Allah, ini salah namanya. Oke. Nah, gimana sih cara ini tes pertama biasanya sih kalau tes pisau pakai kertas. Kita coba satu-satu ya. Walaupun disclaimer-nya juga saya tambahin nih. Ini beda-beda kondisinya, tidak dalam kondisi yang sama. Misalnya habis saya asah gitu. Jadi saya kondisi seadanya ketika bikin video ini. Ini kita tutup. Set, aman. Jadi begini, dari sisi fungsi, kalau kita memang menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari, karena toh kita nggak pernah motong kertas sih dalam kerjaan sehari-hari ya. Iya kan, kapan sih motong kertas pakai pisau gitu. Jadi kalau untuk kebutuhan sehari-hari bisa dikatakan ini semua sudah memenuhi. Baik dari sisi luar, yang buatan luar maupun yang buatan dalam. Yang harus kita pertimbangkan kalau kita mau beli pisau, saya pikir bukan buatan dalam atau buatan luar, tapi pertama maunya buat apa gitu. Kalau kita mau gunakan untuk hobi kita apa? Kalau butuhnya mancing misalnya, maka Opinel atau Mora yang stainless, bukan yang karbon, ini pasti akan lebih bermanfaat. Atau bahkan ada Mora yang versinya floating, bisa dipakai buat berenang gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau saya mau mancing, mancing, saya pasti akan bawa Opinel. Tapi kalau untuk yuk kita ke hutan, maka saya pertama pasti akan tetap bawa Opinel ini, karena tentu saja urusan masak-memasak saya akan pakai ini. Kemudian saya akan milih yang lain. Ada beberapa pilihan yang selama ini saya pakai, saya akan bawa yang ini, atau saya justru akan bawa yang ini. Jadi ini bisa dikatakan penggunaannya tuh identik gitu. Tapi kalau saya memang pekerjaannya betul-betul membutuhkan bilah yang cukup besar, misalnya harus motong bambu, maka ini adalah pilihan, dan rasanya compact banget nih yang lembu ini. Ini juga sarungnya Kidex. Ini jadi bukannya cukup didorong pakai jempol. Ini saya menunjukin gimana cara pakai. Ini sudah dipasang dengan semacam saya lupa namanya gitu, semacam klip ini, sehingga kalau kita pakai ini rasanya kok keren banget gitu ya. Gini dia.
pasang di sabuk. Misalnya kita mau berkegiatan, pasang di sabuk. Jadi kalau mau narik tinggal dari belakang, jangan lupa pasang lagi dan jangan sampai ke tusuk. Tampilannya kayak gini. Nah, gitu. Oke, ini review saya, review pertama tentang pisau-pisau yang saya koleksi dan saya gunakan, karena pisau yang terbaik adalah yang memang sesuai memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Jadi bukan soal harga, bukan soal dia bikinan mana, tapi adalah apa yang paling kita butuhkan menunjang kegiatan kita sehari-hari. Terima kasih sudah bergabung di Ngopi Bersama Abah Hami, dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.